Kami bersyukur Tuhan, ajar kami, mampukan kami untuk memuliakan nama. Oleh sebab itu Bapa, kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami butuh roh Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu, supaya kami menjadi kerinduan terwujud dalam hidup kami. Mari sementara urapi kami dengan urapan yang baru, biar hati kami dilembutkan oleh Tuhan untuk mampu menerima kebesaran firman yang mengubah kami, yang terus-menerus mengubah sampai serupa dengan Engkau. Oleh sebab itu tolong kami semuanya, urapi kami semuanya, urapi hamba secara khusus. Kami menolak setiap pekerjaan setan, kuasa dalam roh jahat, benda waktu itu kami usir dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan bersama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk, Ibu saudara-saudara yang kekasih. Saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, shalom. Ya, kasih dan kemurahan Tuhan merupakan anugerah yang luar biasa yang sampai malam hari ini terhubung kepada saya dan kepada saudara sampai malam. Kita menyadari karena Tuhanlah kita ada sebagaimana adanya sampai malam hari ini. Ya, mustahil saya dan saudara bisa kuat, bisa bertahan kalau tidak ditolong oleh Tuhan. Ya, jadi pertolongan Tuhan dan pembelaan Tuhan itulah yang membuat saya dan saudara dimampukan untuk boleh ada sebagaimana adanya sampai malam hari ini. Tema pemberitaan firman Tuhan, kita sudah masuk ke dalam tema yang baru, ya, yang berkaitan juga dengan berdiranya Kristus kepala, memberikan kita pertolongan, pembelaan, sehingga ya sampai malam ini kita masih bisa mendengar firman. Ya, ibadah ini mahal, saudara, dan taruhannya juga mahal, saudara. Maka saya selalu mengingatkan jemaat, jangan anggap remeh dengan ibadah. Ya, jangan membuat nilai ibadah itu berkurang. Ya, seharusnya nilai ibadah itu mahal. Ya, sebab di dalamnya saya dan saudara sedang diperhatikan Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa. Kami juga hamba Tuhan, ya, berjuang, bergumul supaya bisa ada di tengah-tengah saudara. Ya, lalu ya, inilah kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi saya menekankan dulu bahwa tema kita sebagai orang-orang yang berjalan di dalam terang Tuhan, kita harus memiliki visi yang kekal. Ya, saya sedang menyampaikan firman Tuhan. Orang-orang yang berjalan dalam terang Tuhan itu punya visi yang kekal, ya, supaya di bumi ini menjadi tempat kita dipersiapkan untuk memasuki perkara-perkara yang kekal. Kita bertolak dulu dari 2
pasalnya yang keempat, ya. Pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Ya, terus Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ini pengakuan Rasul Paulus sebagai orang percaya, ya. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, ya. Jadi visinya Paulus, visinya para rasul, visinya orang percaya menjangkau atau berjuang atau bergumul untuk memperhatikan yang tidak kelihatan. Oleh sebab itu, visi seperti ini sangat diperlukan sebagai orang percaya. Orang yang tidak memiliki visi yang kekal, hidup di dunia ini tanpa kejelasan, tanpa tujuan akhir, ya. Itu sebabnya banyak manusia menyanyiakan waktunya di dunia ini karena tidak punya visi yang kekal. Banyak menyalurkan segala waktu, kemampuan berkaitan dengan hobi, berkaitan dengan kesenangan, berkaitan dengan kebanggaan hidup. Lupa bahwa bumi ini sebenarnya bukan tempat kita selamanya. Ada yang tidak kelihatan oleh mata kita, yang perlu kita jangkau selama kita di bumi ini, agar kelak kita memperoleh apa yang tidak kelihatan ini. Oleh sebab itu kita harus memahami rencana Tuhan dengan tepat dan benar, ya. Dengan tepat dan benar. Hari Minggu Pak Ambarita menyampaikan firman Tuhan, baik di Balui maupun di tempat ini, berkaitan dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Jadi Tuhan itu punya tujuan menciptakan kita, ya. Sebenarnya yang pertama, tujuan Tuhan menciptakan kita, Tuhan ingin menggantikan penduduk surga yang jatuh, yang sudah terlempar, yang sudah diusir keluar dari surga, ya. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan dalam kitab Wahyu, ya, digambarkan sepertiga penduduk surga itu jatuh, ya. Melalui Lucifer, dia menyeret sepertiga mengalami kejatuhan. Itu digambarkan seperti sepertiga bintang-bintang. Jadi saudara, betapa terganggunya surga dengan kejatuhan malaikat-malaikat, ya. Apalagi yang jatuh itu langsung sebagai bintang, ya. Ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa, ya. Itu disebut Lucifer, saudara, ya. Jadi Lucifer itu pemimpin, ya, pembawa
ada makhluk-makhluk surga untuk sujud menyembah Tuhan di surga. Anda bayangkan saudara, kalau pemimpin penyembahan itu jatuh, ya, betapa surga itu mengalami sesuatu, ya. Oleh sebab itu Tuhan ingin segera menggantikan penduduk surga yang jatuh itu, ya. Tapi Tuhan tidak sembarangan menggantikan penduduk surga yang jatuh. Lalu sewaktu Tuhan menjadikan manusia harus ditempatkan di langit dan bumi yang sekarang. Sebelum manusia bisa menggantikan penduduk surga yang telah jatuh, di bumi ini ada tempat mempersiapkannya, tempat untuk memprosesnya. Sebab saudara, terutama setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya, ternyata dalam kehidupan manusia sudah jauh dari kebenaran, sudah jauh dari ketulusan, sudah jauh dari kejujuran, sudah jauh dari kesetiaan. Maka Tuhan harus memproses dan mengujinya, ya, memproses dan mengujinya. Oleh sebab itu ada 9 poin yang perlu kita renungkan. Kenapa kita ada di dunia ini, ya. Perlu kita renungkan baik-baik sehingga kita memahami tujuan Tuhan, visi kekal yang disiapkan Tuhan untuk kita. Sebelum kita merenungkan 9 poin saudara, tentu harus kita tahu dulu, ya, apa yang penyebab kegagalan umat Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan dasar bumi, ya, dasar bumi, waktu Tuhan menciptakan dasar bumi, tentu saudara, ya, bersamaan dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dosa apa saja yang membuat manusia begitu sangat jauh dari rencana Tuhan? Saya melihat ada akar persoalan mengapa manusia ditempatkan di bumi. Akar persoalannya adalah dosa. Dosa bukan dimulai di bumi, bukan. Sebenarnya pada awalnya manusia itu bukan berdosa, bukan. Ya. Yang bermulai itu di dosa itu adanya di sorga. Makhluk sorga yang memulai. Lalu ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi,
Tuhan punya tujuan. Satu kelak, siapa saja yang mau menjadi makhluk surga harus dilepaskan dari akar persoalan, akar dosa. Saya catat di sini ada beberapa poin akar dosa yang harus dikalahkan oleh manusia ketika manusia itu ditempatkan di bumi. Yang pertama, dosa keangkuhan. Inilah awalnya, akarnya. Dimulai dari surga. Ya. Sebelum menjadi iblis, akar persoalannya keangkuhan. Kenapa menjadi angkuh? Poin yang kedua, akar persoalannya tidak ada rasa bersyukur. Jadi orang angkuh itu gak bisa bersyukur. Ya. Tidak bisa bersyukur. Karena kalau angkuh dia merasa bahwa dia ada karena dia. Orang yang angkuh itu tidak menyadari ada orang yang berperan di balik hidupnya. Ya sama kalau orang sombong, dia pikir dia sukses kan karena dia kerja sendiri, mampu sendiri, ya. Sehingga nggak ada rasa bersyukur. Kalaupun dia ditolong orang lain, dia itu nggak merasa bersyukur. Dia tidak merasa dia ditolong. Itulah kesombongan. Itulah keangkuhan. Ya. Jadi dasar yang kedua, persoalan yang kedua, ini sudah mulai di dalam surga ya. Yang kedua, tidak ada rasa syukur. Kurang apa Tuhan menciptakan malaikat-malaikat? Kurang apa Tuhan menciptakan, yaitu Lucifer? Kalau kita lihat baik kitab Yesaya maupun kitab Yeskiel, waduh, Anda tahu pada awalnya Tuhan menempatkan mereka bintang, ya, bintang loh, ya. Dan ini bukan bintang main-main loh, ya. Ketika Tuhan menciptakan malaikat Lucifer itu adalah ciptaan Tuhan yang betul-betul ya mengagumkan, ya, mengagumkan, ya, sangat mengagumkan, ya, saking mengagumkan. Ya. Ini merupakan sesuatu yang ya dirindukan, ya, hidup seperti bintang-bintang, ya. Tapi sayangnya saudaraku, kehidupan yang seperti ini
tidak disyukuri, ya, tidak disyukuri, ya. Itu kalau di dalam JSK 28, ya, JSK 28. Coba kita lihat dulu bagaimana, ya, suatu gambaran yang diungkapkan dalam ayat yang ke-11 dimulai. 11, Ya. lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau. Jadi Lucifer itu dulu ciptaan Tuhan yang menggambarkan kesempurnaan, sempurna. Kalau sempurna itu berarti nggak ada cacatnya, ya. Ciptaan yang begitu sempurna, terus penuh hikmat dan maha indah. wah, makanya tidak heran kalau iblis itu, ya, pada awalnya itu ciptaan Tuhan yang begitu sempurna, penuh hikmat. Jadi iblis itu bukan bodoh loh. Kalau dia bodoh, dia tidak akan bisa menjatuhkan Hawa. Dia licik. Hikmat yang ada padanya digunakan untuk menyeret, untuk merusak manusia. Dan sekaligus disebut maha indah, sempurna, penuh hikmat, dan maha indah. Tapi hal ini nggak disyukuri. Ciptaan Tuhan yang begitu sempurna, hikmat yang didapatkan begitu mantap, keindahan yang dimiliki malaikat yang bernama Lucifer ini, ternyata nggak disyukuri. Ya. Dia pikir itu betul-betul hanya karena memang haknya sendiri, memiliki kesempurnaan, memiliki hikmat, memiliki keindahan. Dia anggap memang sudah dari sananya. Dia nggak nyadar bahwa dia itu ciptaan Tuhan. Jadi dasar yang kedua yang perlu kita pahami di balik kesombongan yang membuat manusia gagal, yang kedua adalah tidak bersyukur. Kalau kita lihat terus betapa hebatnya penempatan Tuhan untuk malaikat yang menjadi iblis sebelum jatuh, ya. Itu di ayat 13, ya. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, Terus penuh segala batu permata yang berharga, ya, terus yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata birus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malagit. terus Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. waduh, betapa karyanya, betapa mulianya hari penciptaan malaikat ini
sebelum jatuh ke dalam dosa. Ya. Dia ditempatkan di tangannya Allah. Ya, ini seharusnya kan ya malaikat-malaikat ini harusnya kan bersyukur, ya, berterima kasih. Ya, oleh sebab itu saudaraku, dosa tidak bersyukur ini paling bahaya. Tidak berterima kasih. Dan dosa ini akan muncul justru menjelang kedatangan Tuhan. Salah satu dosa akhir zaman yang tidak disadari oleh manusia, dalam 2 Timotius pasal 3 dikatakan tidak tahu berterima kasih. Padahal Tuhan berikan hal yang luar biasa, sempurna, penuh hikmat, maha indah, ditempatkan di taman Eden, taman Allah, dekat dengan segala kemuliaan. Ini batu-batu permata ini menggambarkan kemuliaan, kekayaan. Makanya jangan pikir kalau orang dibikin Tuhan jadi kaya semua tahu bersyukur, belum tentu. Dikasih Tuhan kesempatan untuk menikmati kekayaan, kemuliaan, belum tentu dia bersyukur kalau akar dosa itu ada di dalam hidupnya. Saya melihat hari-hari ini lolos dari COVID-19, banyak orang gak bersyukur, malah dianggapnya karena dia hebat, karena dia kuat, karena dia mampu melewati dengan kekuatan sendiri. Padahal sebenarnya saudara, kalau saya dan saudara diberi kesempatan hidup sampai hari ini supaya bisa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bisa diberkati. Ini kita kan baru pulang dari tempat Mingguan. Waduh, pesertanya membludak luar biasa banyaknya. Tapi sungguh saya melihat kesungguhan mereka dalam mempersiapkan virus ini juga luar biasa. Ya, jemaat cuti semua, nggak kerja. Ya. Sempat saya tanya penentuannya, kenapa kalian bisa seramai ini, sebanyak ini orangnya? Apa mereka bilang sama saya? Pak, kami sudah menyiapkannya jauh sebelumnya. Jadi kami sudah siapkan. Cuti kami nggak kami ambil. Sekaligus kami siapkan keuangan kami. Bahkan ada satu keluarga saudaraku, selama 2,5 tahun COVID-19, mereka pelihara lembu, ya, untuk dipersiapkan, dikorbankan untuk revolusi. Jadi saya tanya, bagaimana cara kalian mempersiapkan ini? Karena memang ini untuk disembelih untuk virus ini. Kami tidak memberi makannya dengan makanan yang lain kecuali organik. 100% rumput-rumputan, supaya dagingnya lembek, ya,
Memang waktu saya lihat itu, saya pada awalnya takut makan. Saya anggap keras, ternyata setelah saya makan, memang lain. Tapi ini ada ceritanya katanya. Sapi ini tahu dia mau disembelih. Masa saya bilang, ya. Lalu dia bilang, genaplah apa yang difirmankan Tuhan itu. Jangan pandai-pandaian, saya bilang. Ya saya berkata begini katanya, lembu mengenal pemilik. Maka setiap kali bapak ini datang ke sana, jadi dia bikin namanya, nama lembunya itu VTP. Ada lagi nama lembu yang lain Nusantara, karena VTP Nusantara. Jadi kalau dipanggil si VTP, langsung yang lembunya ini datang, ini yang mau disembelih itu sudah. Kok sampai begitu? Saya bilang, iya Pak, iya Om. 2 hari sebelum disembelih katanya, dia sedih. Sepertinya dia tahu mau disembelih. Jadi mereka sudah siapkan jauh-jauh sebelumnya. Sehingga mereka bisa berkorban, terutama waktu. Saya rindu sekali nanti Jumat di sini juga, ketika fellowship Januari, harus mulai sekarang dipersiapkan, supaya tidak ada alasan kerja, alasan ya tidak ada berkat, tidak ada ini. Ya, jangan sampai mereka dengar firman Tuhan melalui kita, mereka lebih diberkati daripada kita, karena kita nggak mau mempraktekkan firman. Saya secara rohani cemburu, saudara. Saya yang mengajar, saya yang menyampaikan firman. Seharusnya kita lebih dulu diberkati. Seharusnya kita dulu menunjukkan buah-buah yang lebih baik. Ya. Dan saya melihat mereka begitu antusias, sangkulnya, ya. Sampai seragam-seragamnya. Ya. Sebenarnya sih apa yang kita lakukan di Bali itu sudah baik, tapi saya mau lebih baik lagi sampai sempurna. Haleluya. Ya, mereka teladani loh muda-mudi kita, termasuk remaja di sini. Mereka nggak ngomong sama saya, nanti kami Januari datang bawa remaja. Kenapa? Saya bilang, ya, kami ingin belajar ke remajanya orang kok bisa semua ikut melayani. Ada yang cuci piring, ada yang kebersihan. Ya, nah ini makanya di remaja-remaja ini harus dipertahankan, itu ditingkatkan lagi. Ya, rupanya diam-diam ada orang yang memantau saudara-saudara. Ya. Sampai mau datang Januari untuk melihat. Ya. Jadi sekali lagi saya tekankan saudara, seharusnya kan malaikat-malaikat ini mengucap syukur. Terus apalagi yang Tuhan berikan? Ayat 14, Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. nah, jadi kedudukannya malaikat itu, Lucifer itu dekat kerub, dekat dengan tahtanya Tuhan, gak jauh dari tahtanya Tuhan. Kalau dalam tabernakel, kerub itu ada di ruangan Maha Kudus, di atas tutup perdamaian. Itu ada 2 kerub di sana. Kalau kita lihat peti perjanjian, ya kalau bisa ditunjukkan gambarnya peti perjanjian, di situ ada kerub. Jadi ketika Lucifer
berada di surga, tempat kedudukannya di sana, dekat dengan kerub yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Ayat 15. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu. Iya, terus. Sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ketika Lucifer masih betul-betul setia, dia tidak bercela sejak hari penciptaanmu. Ada kalimat sampai terdapat kecurangan. Setelah dia mulai curang, hilanglah kemuliaannya. Apa kecurangan? Ayat 16. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan. Ternyata kecurangan itu paling dekat dengan dagang. Saya tidak mengatakan pedagang-pedagang curang, ya, jangan salah arti. Kalau hidup kita ini hanya untuk kejar untung, kejar untung, kejar untung, kejar untung, inilah kejatuhan kita. Kan banyak begitu. Tidak menyadari kejatuhan itu kalau kita mengejar hanya apa yang bisa ku dapat. Karena kan banyak gitu, bergereja mencari apa yang bisa ku dapat, melayani mencari apa yang bisa ku dapat. Seharusnya kalau kita bergereja, beribadah, melayani, apa yang dapat ku beri, apa yang bisa ku persembahkan kepada Tuhan, penyembahanku, ibadahku, pelayananku, waktuku, tenagaku, itu ku persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kecurangannya iblis dimulai kalau di sini dengan dagangmu penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa, maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, terus dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kumusnahkan demi semarakmu. Terus Ke bumi engkau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. iya, terus Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. terus Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. iya, terus Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu, akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. wah. Jadi akar persoalannya pertama kesombongan, yang kedua tidak seharusnya secantik ini, sehikmat ini, sesempurna ini, sekaya ini Tuhan siapkan dalam penciptaannya, bagaikan berada di suasana batu permata dan emas. Itu lambang dari kekayaan. Tapi Lucifer tidak bersyukur. Maka saudara, kenapa kita ada di bumi? Kenapa Tuhan ciptakan kita, diletakkan Tuhan kita di bumi ini? Supaya di bumi ini kita diuji. Pertama soal kesombongan, yang kedua soal bersyukur.
sadar kita di bumi ini karena adanya Tuhan yang menciptakan kita? Apakah kita menyadari kita adanya di bumi ini karena adanya Tuhan yang menyediakan semua supaya kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Kadang-kala Tuhan izinkan ada datang kesusahan, kemiskinan, penyakit. Sebenarnya tujuan Tuhan supaya ketika kita melewati semua itu, kita berkata terima kasih Tuhan untuk Engkau ada. Maka seringkali kan kita nyanyikan itu, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Jadi poin yang kedua, akar dosa yang kedua adalah tidak ada rasa syukur. Akar dosa yang ketiga, bersandar pada diri sendiri. Ketika kita bersandar kepada diri sendiri, ini merupakan akar dosa. Kita tidak boleh bersandar kepada diri. Kita harus bersandar kepada Dia yang mempunyai tujuan dalam hidup kita, yang merencanakan, yang menguatkan, yang memberkati, yang melindungi dan menjaga kita. Seharusnya itulah tempat kita bersandar, tempat kita bergantung harap. Ya. Kenapa? Makanya Tuhan tempatkan kita di bumi, supaya kita tahu walaupun kita di bumi ini, kita harus memiliki tempat bersandar kita. Itulah Yesus. Kita tidak lihat tapi kita percaya. Kita tidak lihat tapi kita berharap. Selanjutnya akar dosa yang keempat, ambisi. Ambisi yang positif itu tidak salah. Yang dimaksud ambisi di sini adalah yang negatif. Seperti Hawa ingin seperti Allah, tapi tanpa proses. Itulah ambisi yang salah. Ya, memang kan setan kan tawarkan itu kepada Hawa. Kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, kamu akan seperti Allah. Wah, kok pikir enak juga seperti Tuhan. Ya karena kuasa kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Memang sebenarnya Tuhan merencanakan manusia itu serupa dengan gambarnya. Satu kali kelak memiliki gambar dan kemuliaan yang serupa dengan Tuhan, tapi lewat proses, bukan dengan instan. Tapi setan menawarkan yang instan dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Oh, Hawa pikir wah enak betul, hanya makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, bisa seperti Tuhan. Jadi sebenarnya itulah ambisi. Ini akar dosa yang keempat.
Tuhan memang rindu kita sama seperti Dia. Tapi satu yang tidak boleh, harus lewat proses. Rindu Tuhan diberkati hidup kita, tapi lewat proses. Jangan kira Tuhan tidak ingin saudara diberkati. Tuhan lebih ingin kita diberkati. Kalau Anda diberkati, tentu Tuhan dimuliakan, tentu Tuhan dipuji. Tapi persoalannya yang Tuhan tidak kehendaki, kalau tanpa proses, tanpa kerja. Sekarang kan orang senangnya dapat sesuatu, maunya kaya, mulia, terhormat, tapi gak ada proses. Tuhan sudah tetapkan manusia ketika di bumi ini harus bekerja. Anda tahu pada awalnya manusia di bumi ini ibadahnya itu kerja. Belum ada seperti sekarang, ada pujian, ada penyembahan. Adam dan Hawa tugasnya apa? Bekerja. Apa kerjanya Adam? Memberi nama binatang-binatang. Dengan demikian, dia berkenan kepada Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan ingin kita diberkati, tapi lewat proses. Ya, prosesnya ada. Ya. Seringkali kan menjadi akar persoalan, akar dosa, ambisi tanpa proses. Termasuk kadang-kadang juga bukan hanya ya dalam dunia sekuler, ya, tapi dalam dunia rohani pun, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, prosesnya itu lebih lama. Inti hidup kita sukses lewat prosesnya. Hamba Tuhan bin Salabin jadi pendeta tanpa proses, tanpa dilatih sama Tuhan, tanpa digarap sama Tuhan. Bagaimana jadi hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang rendah hati, hamba Tuhan yang mengandalkan Tuhan, kalau nggak bersedia di proses? Waktu proses itulah kita ditentukan kita betul-betul menurut Tuhan atau tidak. Nah, ini kadang-kadang sedikit aja persoalan. Ya, saya paling keberatan saudaraku kalau namanya hamba Tuhan, sedikit aja persoalan langsung mengeluh sama jemaat, langsung minta tolong. Itu saya paling keberatan. Bukan tidak bisa minta tolong, bukan tidak bisa curhat, tapi kita harus belajar kalau itu proses dari Tuhan. Kita tunggu sampai Tuhan mengangkat dan memberkati kita. Tuhan punya cara. Ya. Kalau kita ikuti proses dari Tuhan, akan sempurna pembentukan Tuhan. Sama dengan mimbar ini. Supaya ini menjadi mimbar yang sempurna bentuknya, ukurannya, ada prosesnya. Ada kalanya dia harus dipukul, ada kalanya harus digergaji, dibentuk, dihaluskan. Itulah proses. Tidak cukup dengan ambisi, tapi tidak bersedia di proses. Kita mau ke surga, saudara. Proses untuk masuk surga itu harus kita lalui. Apa proses pertama? Percaya. Proses keduanya apa? Bertobat. Proses ketiganya apa?
dibaptis. Proses keempatnya apa? Penuh dengan Roh Kudus. Proses kelimanya apa? Setia ibadah dan melayani. Proses keenamnya apa? Berbuah-buah. Suci dan sempurna. Ada prosesnya, harus kita lewati. Bukan langsung naik, tapi ada prosesnya. Dari bawah, dari tahap-tahap pertama sampai tahap terakhir finishingnya. Kita ini sebenarnya ini udah proses-proses terakhir nih. Saya tidak mengajar lagi sama saudara, mengajar saudara percaya. Seharusnya saudara sudah lebih mantap iman. Saya nggak ngajak lagi bertobat, karena kita harusnya sudah bertobat. Saya tidak ngajak lagi dibaptis, seharusnya saudara sudah bersedia mati dan bangkit bersama Kristus. Begitu juga penuh Roh Kudus, begitu juga beribadah. Jadi kalau masih didorong-dorong, ayo ibadah, aduh, kapan Anda siap untuk menyambut kedatangan Tuhan? Dalam soal ibadah pun harus masih didorong-dorong. Ini kita bersyukur di gereja kita ini ada ibadah Bible study semacam ini, untuk mendewasakan kita bertumbuh. Ya, ini sebenarnya prosesnya, makanya ada 3 ibadah, saudaraku. Dari mulai ibadah meja roti seperti ini, ibadah pelita itu hari Minggu, ibadah doa Mesbah Doa itu hari Rabu. Ini proses. Ya. Proses. Kenapa kita perlu ibadah Bible study semacam ini? Biar kita dikenyangkan dengan makanan, dengan roti, dengan pengajaran. Kenapa kita perlu ibadah Minggu? Supaya kita diikat dalam satu persekutuan dalam terang Roh Kudus. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu ibadah doa? Biar jangan kita, saudaraku, dipermainkan setan. Itu pernah terjadi dalam zamannya murid-murid. Tuhan Yesus membawa Yakobus, Petrus, Yohanes ke atas gunung untuk berdoa. Tinggal 9 murid lagi di bawah, gak ikut naik ke gunung. Apa yang terjadi? Mereka dipermainkan iblis. Ada orang yang kerasukan setan. Orang tuanya membawa anak itu kepada murid-murid Yesus yang 9. Tapi apa yang terjadi? Yang 9 ini dipermalukan sama iblis. Itu sebabnya ketika Yesus turun di atas gunung setelah selesai berdoa, mereka datang lapor sama Yesus. Kami sudah membawa anak kami ini kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak bisa usir setan itu. Kenapa dipermainkan? Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi yang ketiga, mesbah doa dan penyembahan itu sangat berguna bagi saudara dan saya untuk kita tidak dipermainkan iblis. Tapi jangan lupa, justru ibadah yang paling berat dilakukan adalah doa. Maka saya tidak heran di mana aja kalau dibilang ibadah doa pasti sedikit orang. Kalau dibilang ibadah raya, satu kampung datang. Nah, ibadah Bible study kurang sedikit, tapi ibadah doa lebih sedikit.
Kiranya ke depan saudara lebih banyak lagi, supaya tidak dipermainkan iblis. Haleluya. Memang dalam ibadah doa kita nggak banyak dengar firman, lebih banyak di situ menyembah, memberi hormat, membawa hati kita, mempersembahkan tubuh kita, memohon belas kasihan Tuhan. Tapi dengan demikian apa yang kita dapatkan? Kita tidak dipermainkan setan. Jangan setelah kita dipermainkan setan baru kita nyesal. Setelah kena pencobaan baru nyesal. Anda harus bayar harga nanti dengan doa. Makanya kalau kena pencobaan, apa yang Tuhan tuntut dari hidup saudara? Lebih banyak berdoa, lebih banyak mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan ini, jangan andalkan konsep kita, gagal kita. Andalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan suka berdoa. Haleluya. Haleluya. Orang yang mengandalkan Tuhan suka berkata, Tuhan, hanya Engkau yang bisa menolong saya dengan sempurna. Ya. Dan doa itu bukan karena panjangnya. Mau 3 menit pun saudara berdoa. Yang jelas kerinduan saudara harus saudara ungkapkan kepada Tuhan. Ada orang saudara diukur-ukur doanya 1 jam, 2 jam. Dia pikir kalau udah lama kali itulah yang paling baik. Yang paling Tuhan harapkan kualitas doa kita. Amin. Kualitas doa kita itu yang Tuhan lihat, hati kita yang merindukan Dia. Ada orang saudaraku sampai bertele-tele karena dibilang paling sedikit 1 jam, diukurnya jam petang, bikin beker, entah apa-apa dibilangnya nggak tahu. Kualitasmu itu apa? Ada tanda pendamaian dengan Tuhan. Ada tanda kita mengandalkan Tuhan. Ada tanda bersyukur sama Tuhan. Itulah doa yang berkualitas. Dan mungkin mulut kita komat kami saja, oh Tuhan. Ya. Tapi Tuhan tahu hati kita yang terdalam. Hati kita yang terdalam Dia tahu. Makanya saudara, yang mungkin di rumah saat pagi hari terbatas saudara bisa berdoa karena sudah langsung pergi ke tempat dagang. Di tempat kerja saudara paling tidak penuh. Ya kan nggak akan tahu pembeli itu saudara sedang berdoa. Yesus tolong, haleluya. Pernah nggak begitu? Sewaktu saudara buka lapak saudara, mulai jualan saudara, Anda mulai, ya. Tuhan Yesus tolong. Ya. Saya tidak punya kekuatan dan kemampuan. Saya ingin hari ini saya lebih banyak dapat rezeki karena saya punya kebutuhan keluarga, kebutuhan anak. Apalagi kita punya tekad juga untuk bisa memberi sama Tuhan. Katakan Tuhan, berikan supaya aku bisa memberi kepadamu, supaya anakku sejahtera, keluargaku sejahtera, anakku bisa sekolah. Mulai segala sesuatu di dalam doa. Haleluya. Tuhan yang kerja nanti. Mau sepi pun katanya, kalau udah Tuhan tolong saudara. Bagi Tuhan nggak persoalan sepi atau enggak. Bagi Tuhan, Anda tahu, kepada saudara disiapkan berkat yang diperintahkan. Kitab Mazmur berkata, saudaraku, kepada kita, kepada orang yang dicintainya, Tuhan siapkan berkat, diperintahkan Tuhan. Kalau Tuhan yang perintahkan, mau ke sana dia, nggak boleh kau ke sana, kau ke sana, kau kata, belok kau kiri gitu. Haleluya. Saya banyak lihat loh,
orang yang kita layani mendapat berkat yang diperintahkan Tuhan. Ya. Jadi kita harus tahu prosesnya, dari mulai percaya, bertobat, dibaptis penuh Roh Kudus, ya, nikah lagi, ibadah PA-nya, ibadah minggunya, ibadah doanya, semua ini berfungsi. Maka saya berusaha saudara untuk hadir di sini, terutama ibadah minggu dan ibadah PA. Ya, kalau ibadah doa saudara pribadi pun boleh datang di sini, mengungkapkannya kepada Tuhan. Tapi kalau ibadah Bible study seperti ini tentu butuh hamba Tuhan untuk menyampaikan pengajaran, ya, termasuk ibadah minggu. Makanya kami berjuang untuk hadir bersama dengan saudara. Apa intinya? Supaya kehidupan kita lepas dari akar persoalan. Yang keberapa tadi? Yang ambisi, keangkuhan, tidak ada rasa syukur, bersandar pada diri sendiri. Ambisi sekarang yang kelima, pemuliaan diri. Jangan muliakan diri sendiri, biarlah Tuhan yang memuliakan itu. Karena mau memuliakan dirilah seringkali kita menjaga gengsi dan lain-lain. Kita mau cari kemuliaan diri. Jangan cari kemuliaan diri, tapi persembahkan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Selanjutnya saudaraku, mengikuti kehendak diri sendiri atau hati kita sendiri, ya. Itu sebabnya saudara, mengikuti hati itu salah satu akar dari dosa. Amsal pasal 28 ayat 26. Amsal 28 ayat 26. Ya, siapa percaya kepada hatinya sendiri terus adalah orang bebal. Jadi yang terakhir, mengikuti kehendak hati sendiri. Ini akar persoalan, ya. Makanya Lucifer itu berkata, aku hendak naik, aku hendak menyamai yang Maha Tinggi. Ikuti hatinya, ya. Disitulah kejatuhan, disitulah akarnya. Tapi ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, diproses terus, dan bumi inilah tempat memproses kita. Bumi inilah ditetapkan Tuhan tempat kita dipersiapkan. Maka seringkali saya katakan, setelah Tuhan menemukan kita selesai diproses, maka langit dan bumi yang lama ini harus dilenyapkan. Habis tugasnya. Sekarang belum selesai tugasnya di sini, masih memproses kita. Tapi ketika Tuhan sudah siapkan kita dan Tuhan temukan kita sudah siap setia, lenyaplah langit bumi yang lama ini. Kita dipindahkan ke tempat yang kekal. Itulah langit bumi baru dan kota Yerusalem yang baru. Haleluya. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita terus kepada tangan Tuhan yang dahsyat dan yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami, segala hormat kami, segala sesembahan kami hanya